Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bertemu lagi di kelas Matematika Teknik pertemuan yang ke-6. Topik kita kali ini adalah aljabar. Outline untuk pertemuan ini, yang pertama kita akan melihat istilah-istilah yang ada dalam aljabar. Yang kedua kita akan mencoba operasi bentuk aljabar. Aljabar itu adalah salah satu bentuk bilangan matematika yang disertai dengan variabel tertentu. Nah, ini ada beberapa istilah dalam aljabar yang harus kita ketahui. Yang pertama itu adalah variabel. Variabel ini kadang disebut juga dengan peubah. Ini artinya adalah lambang yang menggantikan suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Contoh, X tambah 5. X di sini, inilah yang dikatakan sebagai variabel, karena nilai X ini belum bisa kita ketahui dengan jelas. Yang kedua, istilah dalam aljabar itu adalah konstanta. Konstanta ini adalah sebuah bilangan yang tidak mengandung variabel dan sudah diketahui nilainya dengan jelas. Nah, kalau kita lihat contoh yang sama, X tambah 5, jika X di sini adalah variabel, maka 5 di sinilah yang dinamakan dengan konstanta. Karena angka 5 di situ nilainya sudah jelas. Yang ketiga adalah suku. Suku ini adalah konstanta dan variabel pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Contoh suku itu adalah 9A tambah 2B. Nah, di sini dikatakan terdiri dari dua suku, yaitu suku 9A dan 2B. Kemudian, istilah dalam aljabar itu adalah koefisien. Koefisien ini merupakan faktor angka pada suatu hasil kali dengan suatu peubah. Kita lihat contohnya, 5X pangkat 3 tambah 2Y dikurang 3. Nah, di sini angka 5 disebut sebagai koefisien. Angka 2 disebut sebagai koefisien. Jadi koefisien itu juga dapat dikatakan sebagai angka yang berada di depan variabel. Kemudian suku-suku sejenis. Suku-suku sejenis ini artinya suku yang memiliki variabel dengan masing-masing variabel memiliki pangkat yang sama. Contoh, 2X dan min 3X. Ini pangkatnya sama-sama pangkat 1 ya. Kemudian Y dan 4Y. Kemudian suku tak sejenis, ini adalah suku yang memiliki variabel dengan masing-masing variabelnya memiliki pangkat yang tidak sama. Contoh, 2X dan 3 min 3X kuadrat. Min Y dan min X pangkat 3. 5X dan min 2Y. Kemudian suku-suku sejenis, suku tak sejenis, kemudian ada juga suku satu ya. Suku satu artinya bentuk aljabar yang tidak dihubungkan dengan operasi jumlah atau selisih, contoh 3X, 2 pangkat 2, min 4XY, dan seterusnya. Kemudian suku 2 itu jika dihubungkan oleh satu operasi jumlah atau selisih, contohnya seperti ini, 2X tambah 3, A2 kurang 4, dan seterusnya. Kemudian ada suku 3 dan suku banyak. Nah, kita masuk ke operasi bentuk aljabar. Nah, di sini dalam operasi bentuk aljabar, kita berfokus ke penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, kita lihat yang pertama dulu, operasi penjumlahan dan pengurangan. Operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar itu hanya dapat kita lakukan pada suku yang sejenis dengan cara mengoperasikannya pada konstanta. Contohnya seperti ini, 2X tambah 3X ini dikatakan suku sejenis karena variabelnya sama dan pangkatnya sama. Jadi yang kita jumlahkan itu adalah konstantanya ya. Yang kita jumlahkan itu adalah koefisiennya, 2 tambah 3 ya, 5X. Nah, yang kedua, 3X tambah 5Y, ini dikatakan suku tidak sejenis ya, karena berbeda variabel. Jadi kita tidak dapat menjumlahkannya. Jadi jawabannya hanya cukup sampai di sini. Kemudian kita lihat operasi perkalian. Nah, untuk operasi perkalian bentuk aljabar,
itu terdapat sifat distributif pada penjumlahan dan pengurangannya, yaitu seperti ini. A kurung B tambah C sama dengan A dikali B tambah A dikali C. Dan A dikurung B kurang C sama dengan A kali B dikurang A kali C. Nah, jadi kita akan menggunakan sifat distributif ini untuk menyelesaikan operasi perkalian aljabar. Nah, contohnya seperti ini. 2 3x tambah 4y, ini artinya kali ya, 2 dikali kurung 3x tambah 4y. Nah, ini menyelesaikannya adalah dengan mengalihkan yang luar dengan yang dalam secara bergantian, seperti ini, menggunakan sifat distributif seperti ini. Jadi ini 2 kali 3x itu adalah 6x, 2 kali 4y itu adalah 8y. Nah, kemudian kita lihat perkalian antara dua bentuk aljabar. Untuk perkalian antara dua bentuk aljabar, itu seperti perkalian antara konstanta dengan bentuk aljabar. Dalam perkalian dua bentuk aljabar itu juga berlaku sifat distributif. Untuk suku sejenis, jika variabel dikalikan maka akan menjadi pangkat. Y dikali Y itu akan menjadi Y kuadrat. Nah, untuk suku yang tidak sejenis, maka variabelnya akan dituliskan saja dan konstantanya dikalikan seperti biasa. Nah, ini merupakan perkalian satu suku dengan dua suku. Nah, ini peran satu suku dan dua suku ini sudah kita contohkan sebelumnya ya. Ini di 4 kali 2x tambah 4 kali 5 didapatkan 8x tambah 20. Kemudian ini adalah perkalian antara dua suku. Perkalian antara dua suku ya, artinya kita akan mengalihkan suku di kolom pertama dengan suku di kolom kedua masing-masing. Jadi di sini A dikali C ditambah A dikali D ditambah B dikali C tambah B kali D. Kita lihat contohnya. X tambah 3 dikali X tambah 4. Nah, ini artinya kita harus mengalihkan dulu. Bagian kolom yang pertama, X kali X itu X kuadrat, kemudian ditambah X kali 4 itu adalah 4X, kemudian 3 kali X tambah 3 kali 4, 12, sehingga didapatkan hasilnya X kuadrat tambah 7X tambah 12. Ini karena sukunya sejenis, jadi kita bisa langsung menjumlahkannya. 4 tambah 3 itu 7. Kemudian ini adalah perkalian antara dua suku dengan tiga suku. Nah, untuk perkalian antara dua suku dengan tiga suku, ini prinsipnya sama ya dengan perkalian antara dua suku ini ya. Ini terlihat panjang dan sedikit ribet, itu padahal kalau kita mengerti prinsip perkaliannya ini sangat gampang sekali. Kita lihat di sini AX tambah B dikali CX tambah DX tambah E. Nah, ini pertama kali kita mengalihkan A dikali AX dikali CX, kemudian AX dikali DX, kemudian AX dikali E. Jadi kita selesaikan satu-satu persatu dulu ya. A, kemudian B dikali CX tambah B dikali DX tambah B dikali E, seperti itu. Kita lihat contohnya. 2X tambah Y dikali X tambah 4Y tambah Z. Nah, jadi kita mengalihkan dulu ya bagian yang 2 ini. Bagian 2 ini dikalikan ke semua bagian yang ada di kolom sebelah kanan. Jadi 2 dikali X, 2X kuadrat, tambah 2 dikali 4Y ya. 2 kali 4 itu 8, X kali Y menjadi XY. Kemudian 2 dikali Z itu menjadi 2XZ. Kemudian Y kali X menjadi YX atau XY. Tapi biasa diurutkan dulu ya, X-nya dulu berarti XY. Kemudian Y dikali 4Y menjadi 4Y kuadrat. Jadi jika dua variabel yang sama dikalikan itu akan menjadi pangkat. Kemudian Y dikali Z itu akan menjadi YZ. Nah, jadi ini dijumlahkan ya berdasarkan suku yang sejenis. 2x kuadrat ditambah 8xy bisa kita gabung dengan ini. Ini artinya koefisiennya 1, berarti 8 tambah 1 9, 9xy ditambah 2xz tambah 4y kuadrat tambah yz. Nah, kemudian operasi pembagian. Operasi pembagian pada bentuk aljabar itu dilakukan dengan cara membagi konstantanya seperti biasa.
Namun untuk variabelnya, dilihat dulu koefisien dari kedua variabelnya, kemudian bagi masing-masing variabelnya dengan koefisiennya. Kita lihat contohnya, ini pembagian antara variabel yang sama ya. Jadi kita cukup membagi konstantanya, 4 bagi 2, 2, X bagi X karena pangkatnya sama berarti habis ya. Berarti 4X bagi 2X itu adalah 2. Kemudian kita lihat yang kedua, 6X kuadrat bagi 2X. Untuk lebih jelas ini saya bikin cara ke bawah ya. 6X kuadrat dibagi 2X. Nah ini pertama kali kita harus membagi konstantanya dulu. 6 bagi 2, konstanta atau koefisiennya ya, 6 bagi 2 itu 3. Nah, X bagi X itu bisa, X pangkat 2 bagi X itu bisa kita lakukan karena variabelnya sama. Sama-sama X. Nah, ini 2, X pangkat 2, ini X pangkat 1. Jika pangkat dibagi, itu artinya pangkat dikurangi. Berarti X pangkat 2 dikurang X pangkat 1 menjadi X atau X pangkat 1. Seperti ini. Nah, baiklah sampai di sini dulu materi untuk aljabar kita. Kita akan lanjut ke pertemuan berikutnya dengan materi yang baru. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.